Permisi, mau berbagi. Saya jadi ibu di masa kini. Jadi ibu yang baik ya. Gimana ya? Kalau mau jadi dokter, insinyur, guru, jadi lawyer, jadi penyanyi, kan ada sekolahnya tuh. Nah, kalau jadi ibu, nggak ada sekolahnya. Aku belajar jadi ibu udah pastilah dari ibuku. Bisa jadi di masa kanak-kanak, aku nggak ingat semua perkataan yang pernah diucapkan ibu. Kan anak kecil tuh bukan pendengar yang baik, tapi perekam yang handal. Makanya aku ingat banget perilaku ibu. Lagian ibuku juga memang bukan wanita yang banyak omong sih, tapi lebih menunjukkan sikap. Kalau ada masalah, ibu lebih banyak diam dan memikirkan jalan keluarnya daripada nyerocos mengeluhkan masalah. Juga kalau ada rasa sakit, ibu tuh mengelola rasa sakitnya juga dengan diam, nggak rewel. Nah, kalau lagi kesepian nih di masa tuanya, ketika anak-anak semua sibuk dan nggak ada yang mengunjungi, ibu tuh juga nggak protes, nggak marah misalnya, nggak nyari-nyari, kenapa sih pada nggak dateng gitu. Tapi ibu hanya diam dan bilang, nggak apa-apa kok, ibu baik-baik aja. Karena sepi, sendiri, ibu bisa istirahat, kayak gitu tuh. Padahal mungkin ya ibu ingin juga sih dikunjungi, tapi nggak mau mengganggu kesibukan anak-anaknya. Sepanjang hidup, aku nggak pernah dengar ibu mengeluh. Yang ada, aku tuh yang sering banget ngeluh ke ibu. Bahkan sampai sekarang, suka ngadu-ngadu. Salah satu cara ibu menyelesaikan masalah adalah dengan menyederhanakan masalah. Awalnya terkesan jadi nggak serius dan bercanda sih. Tapi ya emang akhirnya kita terobati juga. Misalnya nih, aku ngeluh sakit kepala. Ibu tuh langsung jawab, lebih sakit nggak punya kepala loh, nggak bisa mikir. Terus aku bilang lagi, ibu aku sakit gigi. Ibu spontan bilang, lebih sakit nggak punya gigi, kamu nggak bisa makan enak. Pokoknya, aduh, ada aja jawaban spontan ibu yang kalau dipikir-pikir ngeselin ya. Tapi emang bener, sesimpel itulah ibu berpikir dan memang begitulah ibu menyelesaikan masalah dengan menyederhanakan masalah tadi. Sampai ketika aku udah jadi ibu, tetap nih ngadu ke ibu kalau ada masalah di rumah atau di keluarga dengan air mata bercucuran nih. Misalnya ngadu, Bu, suamiku tuh sibuk sendiri, nggak pedulian. Dan ibu cuma bilang dengan lembut, memangnya kamu udah cukup mempedulikan suamimu. Kamu udah cukup punya waktu untuk keluarga dan nggak sibuk sendiri juga. Lembut ya, ngomongnya pelan. Tapi kok berasa nonjok? Karena berasa ditonjok itulah, aku juga pulang dengan perasaan lega. Bener juga ya, ibu mengingatkan aku dengan caranya yang simple. Aku selalu merasa kurang diperhatikan, padahal aku sendiri pun tidak memperhatikan orang lain. Begitulah pelajaran bagaimana jadi ibu aku dapatkan dari guru besarnya langsung dari ibuku. Dan tiap orang pasti punya guru besar masing-masing ya. Nah, ada satu pelajaran lagi yang sangat menempel di benakku soal bohong. Ibu selalu mengajarkan anak-anaknya nggak boleh bohong. Tapi aku suka mikir, ibu kenapa selalu bohong ya? Contohnya nih, ibu selalu bilang, ibu bisa sendiri kok. Padahal karena ibu nggak ingin merepotkan anak-anak dan berusaha mandiri, berusaha mengerjakan semua keperluannya tanpa bantuan hingga tertatih-tatih. Lalu kalau lagi makan nih, soalnya makanannya cuma dikit, ibu pasti bilang, makan aja, ibu udah kenyang. Ibu gak suka makanan itu. Padahal karena ibu tahu kalau ikut makan, buat anak-anak pasti gak cukup. Jadi ibu mengalah dan bohong, bilang ibu gak suka, ibu masih kenyang. Terus
Kalau kita mau belikan ibu baju baru, nanti ibu bilang, aduh gak suka tuh modelnya. Rupanya karena ibu melirik, harganya mahal. Ibu gak mau anak-anak jadi hidup boros dan merasa gak perlu juga beli baju mahal-mahal. Kayak gitu. Tapi ibu bilangnya gak suka modelnya atau belum membutuhkan. Padahal mungkin ibu juga kepingin. Tapi begitulah cara ibu menolak. Bagian yang ini nih sangat terekam dalam benakku dan sepertinya sadar nggak sadar aku juga melakukan hal serupa. Aku nggak ingin bicara soal salah benar perihal kebohongan seorang ibu ini demi menyelamatkan situasi. Tapi menurutku ini juga salah satu cara yang aku lakukan dan selalu bisa menyenangkan anak-anak dalam situasi yang misalnya sedang kekurangan atau situasi yang tidak memungkinkan untuk aku jalani. Nah, jadi aku juga bilang, oh, ibu gak apa-apa, ibu masih kenyang, ibu gak perlu baju baru. Asalkan kebutuhan anak-anak bisa aku penuhi dan berusaha jadi ibu yang tidak mengeluh dan tidak merepotkan anak-anak tanpa juga membuat mereka manja. Permisi sekali lagi, aku ngomong begini bukan karena merasa ahli, apalagi paham dalam berkomunikasi. Kan loh, tapi begitulah kata pengalaman. Sampai ketemu ya dalam pengalaman lain jadi ibu dan tetap seru.